Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Persamaan nilai mutlak linear satu variabel adalah persamaan linear satu variabel yang berada di dalam atau memuat tanda mutlak. Contoh, mutlak dari 2x ditambah 5 sama dengan 12. Mutlak dari x ditambah 4 sama dengan 6. Perhatikan, dari kedua contoh ini, di dalam tanda mutlak memuat satu variabel, yaitu x. Menyelesaikan persamaan nilai mutlak linear satu variabel dengan definisi. Mutlak AX ditambah B sama dengan AX ditambah B jika AX ditambah B lebih dari sama dengan 0. Mutlak dari AX ditambah B sama dengan negatif dari AX ditambah B jika AX ditambah B kurang dari 0. Atau dapat disederhanakan menjadi mutlak dari AX ditambah B sama dengan AX ditambah B jika X lebih dari sama dengan negatif B per A. Mutlak dari AX ditambah B sama dengan negatif AX ditambah B jika X kurang dari negatif B per A. Contoh soal. Kita akan menjawab contoh soal dengan definisi nilai mutlak. Soal yang pertama, mutlak X dikurang 5 sama dengan 7. Pertama-tama kita menentukan nilai A dan B. A itu adalah koefisien dari X dan B adalah konstanta. Jadi dari soal ini, A sama dengan 1 dan B sama dengan negatif 5. Kemudian kita buat definisinya. Mutlak dari X dikurang 5 ini sama dengan X dikurang 5 jika X lebih dari sama dengan negatif B per A. Negatif B per A, B-nya kan tadi negatif 5. A-nya 1. Jadi, X lebih dari sama dengan 5. Kemudian yang kedua, negatif dikali X dikurang 5. Jika, kita hanya ubah tanda ya, jika X kurang dari 5. Ini satu persatu kita jabarkan. Untuk yang atas dan yang bawah. Nah, yang di atas ini syaratnya itu X lebih dari sama dengan 5 atau untuk X lebih dari sama dengan 5. Nah, kita ambil juga persamaannya yang pertama ini, yang atas. Jadi, X kurang 5 sama dengan 7. X sama dengan 7 ditambah 5. 7 ditambah 5 yaitu 12. 12 memenuhi karena syaratnya X-nya harus lebih dari atau sama dengan 5. Ya, sedangkan 12 ini lebih dari 5. Jadi kita ambil. Selanjutnya yang kedua, untuk X kurang dari 5. Jadi kita ambil juga persamaannya yang kedua ini. Jadi negatif dikali X dikurang 5 sama dengan 7. Kita kalikan, jadi negatif X ditambah 5 sama dengan 7. Negatif X sama dengan 7 dikurang 5, yaitu 2. Jadi X sama dengan negatif 2. Dan negatif 2 ini juga memenuhi karena negatif 2 sesuai dengan syaratnya X kurang dari 5. Jadi keduanya kita ambil. Jadi himpunan penyelesaiannya HP, kita singkat HP, sama dengan buka kurung kurawal negatif 2, 12. Tutup kurung. Kita lanjutkan soal yang kedua.
mutlak dari 2x ditambah 4 sama dengan 12. Kita tentukan A dan B. A merupakan koefisien dari X, jadi A sama dengan 2, dan B sama dengan 4. Kemudian kita definisikan mutlak dari 2x ditambah 4, ini sama dengan 2x ditambah 4 jika X lebih dari sama dengan min B per A. Jadi min 4 per 2. Jadi min 2. Selanjutnya negatif dikali 2x ditambah 4. Jika X kurang dari negatif 2. Kita jabarkan satu persatu. Yang pertama, untuk X lebih dari sama dengan negatif 2. Maka kita ambil persamaannya juga yang atas, yang pertama. Jadi, 2x ditambah 4 sama dengan 12. Jadi, 2x sama dengan 12 dikurang 4. Jadi, 2x sama dengan 8. Jadi, X sama dengan 4. 4 ini memenuhi karena 4 lebih dari min 2. Selanjutnya, untuk X kurang dari min 2 atau X kurang dari negatif 2. Kita ambil juga persamaannya yang kedua. Ini. Jadi, negatif dikali 2x ditambah 4 sama dengan 12. Kita kalikan, jadi negatif 2x dikurang 4 sama dengan 12. Jadi negatif 2x sama dengan 12 ditambah 4. Jadi negatif 2x sama dengan 16. X sama dengan negatif 8. Negatif 8 itu merupakan bilangan yang kurang dari negatif 2. Jadi memenuhi juga. Dapat disimpulkan, jadi HP atau himpunan penyelesaiannya adalah negatif 8,4 karena kedua hasil yang didapat itu memenuhi. Selanjutnya, contoh soal yang ketiga. Mutlak dari X dikurang 1 ditambah mutlak dari X dikurang 2 sama dengan 4. Ini karena memuat dua tanda mutlak, maka kita buat definisi keduanya. Yang pertama untuk X min 1, kita tentukan dahulu nilai A dan B. Jadi A-nya sama dengan 1, A itu koefisien X ya, diingat. B-nya konstanta, jadi B sama dengan negatif 1. Ini sama dengan yang pertama X min 1 atau X dikurang 1 jika X lebih dari sama dengan, kan min B per A, min B-nya negatif dikali negatif 1. Jadi 1 per 1. Selanjutnya negatif dikali X dikurang 1 jika X kurang dari 1. Definisi yang kedua, mutlak dari X dikurang 2. A-nya, kita tentukan dulu nilai A dan B.
A sama dengan 1. Dan B sama dengan negatif 2. Kita buat definisi. Yang pertama adalah X dikurang 2. Jika, ingat rumusnya min B per A. Jadi negatif 2 per 1 dikali negatif. Jadi negatif 2 per 1 yaitu negatif 2. Negatif 2 dikali negatif. Jadinya X lebih dari sama dengan 2. Yang kedua, negatif dikali X dikurang 2. Jika X kurang dari 2. Oh ya, sebelumnya kita buat tanda dulu ya. Dari penjabaran ini kita tandai sebagai A, B, C, dan D. Dari hasil yang kita dapat ini, dari hasil yang kita dapatkan tadi, ini kita memperoleh ada 3 syarat. Yang pertama, untuk tanda kurang dari. Ini ada X kurang dari 1 dan X kurang dari 2. Kita ambil irisannya. Berarti kita ambil yang paling kecil. Maka kita ambil X kurang dari 1. Selanjutnya, untuk tanda lebih dari sama dengan irisannya, maka kita ambil yang paling besar. Jadi X lebih dari sama dengan 2. Nah, untuk yang ketiga, syarat yang ketiga, ini kita ambil yang belum ada di antara atau dari kedua syarat tadi, belum kita masukkan. Maka yang belum termasuk adalah X lebih dari sama dengan 1 dan X kurang dari 2. Oh, maaf, ini X lebih dari sama dengan 1. Ini ya, yang A berarti, dan X kurang dari 2. Atau bisa kita buat menjadi interval ya. Jadi 1 kurang dari sama dengan X kurang dari 2. Ini sama ya. Jadi ada 3 syarat yang kita dapat. Ini yang pertama, yang kedua, dan ini yang ketiga. Seperti yang tadi, ini kita jabarkan satu per satu. Seperti nomor 1 dan 2 tadi. Yang pertama, untuk X kurang dari 1. X kurang dari 1. Yang tandanya memuat kurang dari. Berarti kita ambil B dan D. Jadi kita ambil persamaan di B. Di B berarti negatif X. Pakai kurung ya. Negatif buka kurung X dikurang 1. Tandanya kan ditambah di soal. Nah ini ya. Jadi jangan kita ubah sesuai soalnya. Ditambah D-nya apa? D-nya negatif X dikurang 2. Sama dengan 4. Nih, sesuai yang ada di soal ini. Kalikan jadi negatif X ditambah 1. Ini positif negatif jadi negatif ya. Negatif X ditambah 2 sama dengan 4. Jadi negatif 2X sama dengan 4. 4 dikurang 1 dikurang 2. Jadi negatif 2X sama dengan 4 dikurang 1
3 kurang 2, yaitu 1. Kita tarik dulu ini kayaknya supaya kelihatan ya. Jadi X sama dengan negatif 1/2 atau negatif setengah. Negatif setengah ini merupakan bilangan yang kurang dari 1. Maka X sama dengan negatif setengah ini memenuhi. Selanjutnya syarat yang kedua kita ambil. Untuk X lebih dari sama dengan 2. Kita ambil tandanya yang lebih dari sama dengan, yaitu A dan C. Ya, ambil A dan C. Jadi yang A itu X kurang 1 ditambah X kurang 2 sama dengan 4. X ditambah X jadi 2X sama dengan 4 ditambah 2 ditambah 1. Jadi 2X sama dengan 4 tambah 2 tambah 1 jadi 7. X sama dengan 7/2. 7/2 ini kan 3,5. 3,5 ini masih lebih dari 2. Maka 7/2 juga memenuhi. Karena dia lebih dari sama dengan lebih dari 2. Ya. Selanjutnya syarat yang ketiga. Untuk 1 kurang dari sama dengan X kurang dari 2. Berarti kita ambil yang X-nya lebih dari sama dengan 1. Ini ya. X lebih dari sama dengan 1. Berarti yang A. Dan X kurang dari 2. Berarti yang D. Nah, A kita buat persamaannya X kurang 1 ditambah D-nya yaitu negatif X dikurang 2 sama dengan 4. Jadi ini X kurang 1, ini kita jabarkan jadi min X plus 2 sama dengan 4. X dikurang X habis ya. Jadi tinggal negatif 1 ditambah 2, 1 sama dengan 4. Apakah pernyataan ini benar atau memenuhi? Ini enggak. Jadi ini salah ya. Maka ini tidak kita ambil. Yang kita ambil hanya yang pertama dan kedua tadi. Jadi HP sama dengan negatif 1/2, 7/2. Selesai. Demikian video pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.